Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, hari ini saya ingin bicara dari hati. Saya khawatir melihat orang tua saya setiap pagi bangun tidur sambil memegangi betis, kaki berat, lutut nyeri. Jalan ke masjid pun harus pelan-pelan sambil pegangan tembok. Apakah ini yang disebut menua? Haruskah setiap hari kita menerima rasa sakit sebagai takdir? Haruskah kita terus berkata, namanya juga umur? Tidak, Bapak Ibu, saya yakin ada yang bisa kita lakukan. Dan karena itu, saya mengundang seorang tamu istimewa hari ini. Beliau adalah dokter spesialis geriatri. Sudah lebih dari 30 tahun, mendampingi lansia dari kampung kecil sampai rumah sakit besar. Salah satu pencapaian luar biasa, beliau membangun program nasional Alzheimer di Indonesia. Dan tentu, penulis buku laris sehat di usia emas. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raka, salam hormat untuk Bapak dan Ibu di rumah. Saya ada di sini karena saya tidak tahan lagi melihat lansia kita menderita hanya karena salah pilih camilan. Betul? Bukan karena usia, tapi karena kebiasaan yang tidak disadari selama bertahun-tahun. Dokter, saya ingin langsung tanya, apakah benar camilan sekecil itu bisa bikin lutut terasa seperti mau copot? Mas Raka, saya pernah menangani seorang pasien, usia 68 tahun. Beliau bilang, "Bu dokter, saya ini petani. Dulu kuat nanjak bukit, sekarang naik tangga 2 anak tangga saja. Lutut saya seperti dibakar. Dan tahu tidak, Mas beliau tiap sore ngemil keripik asin dan minuman manis." Astaga, keripik dan minuman manis. Bukannya itu biasa ya? Dok, Nah, ini dia. Kita pikir biasa, kita pikir, cuma sedikit. Tapi tubuh kita tidak pernah bohong. Makanan ringan tinggi garam, gula, lemak trans semua itu seperti racun lambat. Diam-diam merusak pembuluh darah di kaki, melemahkan otot, memicu radang sendi. Bapak dan Ibu, jeda sebentar. Komentarnya dulu ya. Kamu lagi nonton dari mana nih, Makassar? Semarang? Tasikmalaya? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, kalau begitu, adakah solusi yang sederhana? Jangan yang mahal-mahal. Ya, Justru itu, Mas Raka, solusinya bukan obat luar negeri, bukan suplemen mahal, tapi bisa dimulai dari tempe di warung, pisang di meja makan, atau kacang rebus di sore hari. Yang penting, kita tahu apa yang kita makan. wah, saya jadi penasaran. Bisa kita mulai bahas satu persatu? Tentu mari kita mulai dari buah yang sering dianggap biasa, tapi bisa menjadi penyelamat langkah kita. Pisang, Mas Raka, Bapak dan Ibu. Pisang itu luar biasa. Kita kira cuma buah pengganjal lapar, padahal kandungan kalium dalam satu buah pisang bisa mencegah kram otot, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan memperbaiki kerja saraf. Kalium. Ya, tapi efeknya betulan terasa. Sangat terasa. Saya punya pasien, Bu Marni, usia 65 tahun. Setiap malam terbangun karena betisnya kejang. Dulu beliau minum air hangat, pijat, tapi tetap saja. Setelah saya sarankan makan, 1 pisang setelah makan malam, selama 2 minggu beliau datang lagi dengan senyum. "Dok, saya bisa tidur nyenyak." Luar biasa. Dan pisang juga murah ya? Dok, Betul,
Tidak perlu ke supermarket. Pisang bisa ditemukan di pasar, di warung, bahkan di kebun. Tidak ada alasan untuk tidak mulai. Dok, camilan kedua. Pepaya, buah yang katanya hanya untuk pencuci mulut, padahal kaya vitamin C dan enzim papain. Vitamin C penting untuk produksi kolagen zat yang menjaga lutut tetap lentur, tidak kaku. Kalau papain itu apa? Dok, Papain itu enzim alami yang membantu meredakan peradangan. Saya masih ingat Pak Dharma, usia 67 tahun. Lututnya panas, kaku tiap pagi. Saya bilang, ganti camilan sore dengan pepaya dingin. 2 minggu kemudian, beliau datang sambil naik tangga tanpa pegangan. hehehe, hebat. Jadi pepaya bukan cuma buat pencernaan. Ya, Betul, Mas. Dan satu hal penting, pepaya rendah kalori dan purin, aman untuk penderita asam urat. wah. Bapak dan Ibu, di rumah, catat ya pisang untuk otot, pepaya untuk sendi. Dan sekarang camilan ketiga. Favorit saya, kacang tanah rebus, aromanya khas, rasanya ringan, tapi manfaatnya besar. Kaya akan protein nabati dan magnesium. Ini kombinasi penting untuk menjaga otot kaki tetap kuat dan mencegah kram. Tapi banyak yang takut makan kacang, takut kolesterol naik. Itu dia mitosnya, kacang yang digoreng dan asin memang berisiko, tapi kacang rebus tanpa garam berlebih justru sehat. Saya punya pasien, Ibu Siti, usia 63 tahun, dulu suka ngemil keripik asin. Saya ganti dengan semangkuk kecil kacang rebus. Sore hari, beliau merasa lebih segar. Kaki tidak mudah pegal. Saya suka nih yang seperti ini. Solusinya sederhana, tidak bikin stres dompet. Karena itulah saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, mari kita sadari satu hal penting. Yang merusak tubuh bukan cuma makan besar, tapi justru camilan kecil yang dimakan setiap hari. Kalau begitu, Dok, camilan keempat apa? Camilan rakyat sejati singkong rebus. Lembut, netral, tapi penuh kekuatan. Singkong adalah karbohidrat kompleks. Artinya energi dilepaskan perlahan, membuat tubuh tidak cepat lelah. Jadi bagus untuk yang sering merasa lemas. Sangat cocok, apalagi untuk penderita diabetes ringan. Indeks glikemiknya rendah. Saya punya pasien, Pak Ahmad, usia 70. Dulu suka biskuit manis. Saya ganti dengan singkong rebus. Hasilnya beliau merasa lebih bertenaga dan perut tidak lagi kembung. Saya jadi ingat sore-sore di kampung. Makan singkong rebus sambil minum teh. Nah, justru gaya hidup kampung itu yang bisa menyelamatkan kita dari gaya hidup modern yang penuh risiko. Saya penasaran. Masih ada camilan luar biasa lainnya. Tentu, tapi sebelum lanjut, saya mau tanya. Mas Raka, keluarga Mas suka makan ubi? Wah, istri saya suka bikin ubi kukus pakai kayu manis. Kenapa, Dok? Karena camilan kelima kita adalah ubi jalar si penyelamat sendi dan pengusir nyeri lutut. Mas Raka, ubi jalar bukan cuma manis di lidah, warnanya pun menandakan manfaat. Ubi ungu kaya antioksidan. Ubi oranye tinggi, beta-karoten yang bisa diubah jadi vitamin A dan bertindak sebagai antiinflamasi. Jadi cocok untuk yang lututnya suka nyeri atau bengkak. Ya, Dok? Tepat sekali. Saya punya pasien bernama Bu Rahayu. Usia 66 tahun, beliau mengeluh lututnya sering panas seperti bara saat malam hari. Setelah saya minta ganti gorengan dengan ubi kukus, dan beliau konsumsi rutin 2 minggu, keluhannya mereda. Bahkan bisa naik tangga tanpa takut lutut ngilu. Kok bisa segitu cepat efeknya? Karena selain beta-karoten, ubi juga kaya serat,
Serat ini menjaga gula darah tetap stabil dan memperlancar peredaran darah ke kaki. Kalau aliran darah lancar, kaki pun tidak lagi mudah kesemutan atau kebas. Kalau Bapak dan Ibu di rumah suka ubi jalar, coba komentar ya. Tulis warna ubi favorit kalian kuning, ungu, atau oranye. Sekarang kita lanjut ke makanan sejuta umat tempe. Banyak yang bilang tempe itu makanan kelas 2. Tapi bagi saya, tempe itu harta nasional Indonesia. Hehehe, saya setuju, apalagi tempe goreng pakai sambal. Nah, ini yang perlu diluruskan. Tempe itu sehat kalau tidak digoreng berlebihan. Kalau digoreng dengan minyak tua dan banyak garam, justru bisa memicu radang. Jadi cara olahnya penting juga ya. Dok, Sangat penting, tempe kukus atau panggang pakai bumbu bawang putih dan sedikit ketumbar itu jauh lebih sehat. Saya pernah bantu Pak Roni, usia 69 tahun. Dulu tempenya digoreng keras setiap hari. Setelah saya sarankan ubah cara masak, lututnya tidak lagi nyeri saat naik motor jarak jauh. wah, saya harus kasih tahu istri saya malam ini juga. Dan yang lebih hebat, tempe kaya isoflavon, senyawa ini bantu kurangi radang di sendi, menjaga kolesterol, dan mendukung kesehatan jantung. Jadi bukan hanya sendi yang sehat, tapi juga jantung kuat. Dok, kalau tadi sudah bahas pisang, pepaya, singkong, kacang rebus, ubi, dan tempe, saya penasaran camilan berikutnya apa? Camilan ketujuh, jagung rebus. Sering dianggap remeh. Padahal jagung kaya vitamin B1 dan folat, keduanya penting untuk metabolisme energi dan kesehatan saraf. Jagung bisa bantu kaki tidak mudah kesemutan. Betul, banyak orang tidak sadar bahwa kesemutan, kaki kebas, atau seperti ditusuk jarum, itu tanda saraf kekurangan nutrisi. Saya pernah tangani Pak Slamet, usia 64 tahun. Dulu suka gorengan sore-sore. Setelah rutin makan jagung rebus, tubuhnya terasa ringan dan bisa jalan sore bareng cucu. Wah, saya suka banget cerita begini. Bukan teori kosong, ini kisah nyata. Betul? Mas, saya ingin Bapak dan Ibu tahu kita tidak harus menua dalam penderitaan. Kaki berat, lutut nyeri, bukan kutukan usia, tapi bisa jadi hasil dari kebiasaan kecil yang salah selama bertahun-tahun. Dan kabar baiknya, kita bisa ubah hari ini juga. Hari ini, sekarang juga, mulai dari dapur sendiri. Camilan ke-8. Dok, saya makin penasaran. Hehehe, camilan hangat, mengingatkan masa kecil, dan sangat cocok untuk orang tua yang sering merasa tubuh dingin dan otot cepat lelah. Namanya adalah bubur kacang hijau. Hangat, lembut, dan penuh kenangan masa kecil, tapi bukan hanya soal rasa. Mas Raka, ini tentang kekuatan tersembunyi di dalam semangkuk sederhana. Wah, itu camilan favorit saya waktu SD. Dok, tapi saya kira cuma buat kenyang. Itu juga yang dipikir banyak orang. Tapi kacang hijau kaya folat dan zat besi. Dua nutrisi penting untuk membentuk sel darah merah yang membawa oksigen ke otot, termasuk otot kaki. Jadi, kalau oksigen cukup, kaki tidak mudah gemetar. Tepat saya pernah dampingi Ibu Aminah, usia 67. Beliau sering beli jajanan manis di pasar, lalu mengeluh lutut pegal dan betis seperti terbakar. Saya sarankan ganti dengan bubur kacang hijau buatan sendiri tanpa santan, sedikit gula merah, dan jahe segar. Dan hasilnya, Luar biasa, tidur lebih nyenyak, tubuh terasa hangat, pagi hari tidak lagi bangun dengan kaki berat, hanya dari perubahan kecil. luar biasa.
Jadi ternyata apa yang kita pikir tradisional justru bisa sangat modern manfaatnya. Betul sekali. Camilan sederhana tidak berarti murahan. Justru mereka yang sudah akrab dengan budaya kita, tubuh kita, dan lidah kita. Lanjut ke camilan ke-9. Dok, Apel merah mungkin terdengar seperti buah untuk anak muda diet, tapi apel merah mengandung quercetin, antioksidan kuat yang mampu meredakan peradangan sendi. jadi cocok buat yang sering lutut bengkak. Sangat cocok. Saya punya data dari penelitian University of Reading. Inggris, konsumsi apel setiap hari selama 4 minggu menurunkan kolesterol LDL dan menurunkan inflamasi secara signifikan. Dan apel juga enak, mudah dikunyah. Betul, bisa dimakan langsung, dikukus sebentar, atau dipotong kecil untuk salad sederhana, dan yang penting, tinggi pektin serat larut yang bantu aliran darah tetap lancar. Saya jadi ingin beli apel merah nanti sore. Hehehe, tapi tunggu dulu. Mas Raka, masih ada camilan terakhir yang paling sederhana, tapi luar biasa. Ada di setiap dapur. Namanya telur rebus. Telur, tapi bukannya telur bikin kolesterol naik. Itu salah kaprah telur rebus. Bukan telur goreng dengan minyak berulang-ulang. Telur rebus adalah sumber protein lengkap yang menjaga dan memperbaiki jaringan otot lansia. Jadi cocok buat yang otot kakinya mulai melemah. Tepat, dan bukan hanya protein, telur juga mengandung vitamin D dan kolinduet, penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan saraf. Wah, saya jadi ingat Pak Surya. Beliau suka telur rebus tiap pagi. Saya juga punya kisah Pak Surya. Usia 65. Kakinya sering goyah. Setelah rutin makan 1 butir telur rebus tiap pagi selama 2 minggu, beliau merasa lebih percaya diri berjalan sendiri, bahkan antar cucu ke sekolah. Bapak dan Ibu, dengarkan baik-baik. Telur rebus ini mungkin terlihat sepele, tapi bisa jadi sahabat kaki di usia senja. Betul sekali. Dan semua ini pisang, pepaya, singkong, kacang rebus, ubi, tempe, jagung, kacang hijau, apel, telur semua bukan makanan mahal, tapi bisa jadi penentu apakah kita menikmati masa tua dengan kaki ringan atau harus duduk saja menahan nyeri. Jadi, keputusan ada di tangan kita. Di dapur kita, di pasar dekat rumah, dan tentu di piring kita setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita ulang kembali 10 camilan luar biasa yang baru saja kita bahas bersama Dr. Siti. 1. Pisang sumber kalium dan vitamin B6. Mencegah kram otot dan kesemutan. 2. Pepaya kaya vitamin C dan enzim papain. Menjaga sendi tetap lentur dan bebas peradangan. 3. Kacang tanah, rebus protein nabati, dan magnesium untuk mempertahankan kekuatan otot. 4. Singkong rebus karbohidrat kompleks untuk energi stabil dan gula darah terkontrol. 5. Ubi jalar beta-karoten dan serat tinggi, pelindung sendi dan pengatur gula darah. 6. Tempe protein lengkap dan isoflavon, menjaga otot dan jantung tetap sehat. 7. Jagung rebus vitamin B kompleks dan serat, memperlancar peredaran darah. 8. Bubur kacang, hijau folat, dan zat besi, penambah oksigen untuk otot. 9. Apel merah quercetin dan pektin, antiinflamasi dan penurun kolesterol. 10. Telur rebus protein lengkap, vitamin D, dan kolin untuk tulang dan saraf. Luar biasa, semua camilan ini bukan cuma enak dan murah, tapi benar-benar bisa menjadi obat alami untuk kaki. Sandy,
dan kekuatan tubuh orang tua? Betul. Tapi saya ingin tegaskan satu hal. Semua ini hanya bermanfaat jika kita benar-benar mulai menerapkannya. Jangan hanya dengar, jangan hanya catat, ayo praktikan. Dokter, boleh. Saya jujur. Dulu saya pikir, kaki lemah itu karena umur. Titik. Tapi sekarang saya sadar, makananlah yang diam-diam membentuk kekuatan atau kelemahan kita. Dan Mas Raka tidak sendiri, banyak yang salah paham. Banyak yang mengira namanya juga tua, tapi saya ingin bertanya balik, apakah tua berarti harus kehilangan kebebasan? Haruskah kita duduk saja di rumah karena takut jatuh saat jalan? Itu menyakitkan. Dok, saya bayangkan kalau suatu hari saya tidak bisa jalan ke masjid. Hanya karena dulu saya suka gorengan sore. Itulah sebabnya saya selalu bilang pada pasien saya, kaki yang kuat adalah kunci kemandirian. Kalau kaki sehat, bapak dan ibu bisa tetap ke pasar, ke masjid, main dengan cucu. Tapi kalau kaki sakit dunia jadi sempit, hidup jadi tergantung orang lain. Bapak dan Ibu, saya ingin tanya jujur, apakah selama ini camilan Bapak dan Ibu lebih sering gorengan, keripik asin, atau biskuit manis? Kalau iya, hari ini bisa jadi titik balik. Karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Dok, apakah ada pasien yang benar-benar berubah total hanya karena ubah camilan? Banyak, salah satunya Pak Irwan. Usia 71, dulu beliau tidak bisa jalan lebih dari 5 menit. Lututnya bengkak, kaki terasa dingin dan nyeri. Setelah 6 minggu mengganti semua camilan dengan pilihan sehat dari daftar tadi, beliau kembali main badminton ringan tiap Sabtu sore. Bukan keajaiban, itu hasil dari konsistensi. Saya merinding dengarnya. Bapak dan Ibu, sekarang saatnya bertindak. Saya tantang Bapak dan Ibu, pilih 3 camilan dari daftar tadi, dan konsumsi rutin selama 2 minggu. Rasakan sendiri perubahannya. Jangan tunggu nyeri menjadi kronis. Jangan tunggu lutut tidak bisa ditekuk baru panik. Dan jangan lupa tulis di komentar, camilan mana yang Bapak Ibu mau coba duluan? Apakah pisang ubi atau tempe panggang? Kami ingin baca cerita perubahan Bapak dan Ibu. Setiap langkah kecil itu berarti setiap keputusan hari ini bisa menentukan apakah kaki kita masih kuat berdiri 2 tahun dari sekarang. Bapak dan Ibu, bayangkan, hanya dengan mengganti camilan, kita bisa menjaga kaki tetap kuat, sendi tidak cepat rusak, dan langkah kita tetap mantap di usia senja. Kita sering lupa bersyukur atas hal sederhana, bisa berdiri tanpa bantuan, bisa melangkah ke pasar, bisa salat tanpa kursi, tapi semua itu akan hilang jika kita terus merusak tubuh dengan makanan yang tidak berpihak pada kesehatan. Tapi kabar baiknya belum terlambat. Belum terlambat. Bahkan untuk usia 70 sekalipun, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih yang lebih baik. Untuk diri sendiri, untuk anak-anak kita, agar mereka tidak harus memapah kita sepanjang waktu. Dok, satu kalimat terakhir untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, camilan bukan sekadar makanan pengisi waktu. Camilan adalah pesan harian yang kita kirim ke tubuh. Apakah pesan itu merusak atau menyembuhkan? Pilihlah dengan bijak. Saya merasa sangat tersentuh, dan saya yakin banyak yang nonton juga merasakan hal yang sama. Tapi percuma kalau tidak mulai dari sekarang. Betul, Dok. Tepat. Mulailah hari ini. Setelah nonton ini, lihat isi dapur, ganti keripik asin dengan pisang, ganti biskuit manis dengan pepaya, ganti gorengan dengan ubi kukus. Sederhana, murah, tapi dampaknya besar. Bapak dan Ibu, yuk tulis di komentar.
Apa langkah kecil yang akan Bapak Ibu mulai hari ini? Saya akan baca semuanya. Dan semoga cerita Bapak Ibu bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Dan jangan lupa sebarkan video ini. Kirim ke grup keluarga, grup masjid, grup arisan. Karena siapa tahu satu video ini bisa menyelamatkan lutut seseorang dari suntikan mahal dari kursi roda. Terima kasih banyak, Dokter Siti. Semoga Allah membalas semua ilmu dan kebaikan Ibu. Amin. Terima kasih Mas Raka. Dan terima kasih untuk semua penonton yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bapak dan Ibu, saya Raka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga langkah Bapak dan Ibu selalu ringan dan diberkahi.